Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Kita bisa membacanya di tempat kita masing-masing. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum, yang dalam tradisi gereja mula-mula mengingat peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda dan disambut oleh orang-orang yang ada di Yerusalem dengan daun palem dan menghamparkan jubah mereka untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus yang memasuki Yerusalem. Melambaikan daun palem dan menghamparkan jubah dalam menyambut Yesus adalah sebagai simbol sukacita akan kedatangan Raja yang memberikan kemenangan bagi mereka. Mereka sungguh bersukacita dan bergembira dalam menyambut Yesus. Namun Yesus sendiri mengetahui penderitaan yang akan dihadapinya di Yerusalem, sebab Yesus akan menghadapi peristiwa salib. Dan inilah waktunya semua yang diberitakan oleh para nabi tentang anak manusia itu akan digenapi. Oleh karena itu, Minggu Palmarum ini merupakan minggu sukacita sekaligus menjadi saat-saat merenung atau mengingat kembali penderitaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Peristiwa salib dan kebangkitan akan membawa kemenangan dan sukacita bagi kita. Mazmur 31 ini adalah sebuah doa yang sangat pribadi, yang mana mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang dalam. Dikatakan sebagai ratapan terlihat dari tulisan Daud yang menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tantangan ini bisa datang dari orang-orang di sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan sedang kita alami, bahkan orang-orang yang dengki, iri hati yang berusaha memfitnah kita dan ditinggalkan orang-orang terdekat dan yang kita kasihi. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Daud adalah seorang yang sangat dikenal oleh banyak orang, memiliki kuasa, memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Di balik semuanya itu ternyata kehidupan yang harus dijalani Daud tidak selalu mulus, tetapi seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Baik ketika Saul mengejar dan ingin membunuhnya, oleh karena Saul tidak bisa menerima bahwa Daud yang menggantikan dirinya sebagai raja bagi Israel. Begitu juga ketika anaknya Absalom mengancam kehidupan Daud oleh karena ambisinya mewarisi tahta sebagai raja Israel. Mazmur ini menggambarkan bagaimana Daud di tengah-tengah kesesakan, ketakutan, dan keterancaman hidupnya. Dan Daud melihat dirinya seperti bejana yang pecah karena tekanan hidup yang ia hadapi, karena reputasinya yang rusak, dan karena ada banyak orang lain yang ingin mencabut nyawanya. Pemazmur juga ingin mengingatkan kita, kalau kita ingin aman di masa sulit, berdoa dan percaya. Sebab itulah Daud menyampaikan pengakuan imannya dalam ayat 15 dan 16, yaitu bahwa dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan, serta kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kita dan menyertai kita dari kesusahan dan segala situasi yang sedang kita hadapi. Daud percaya bahwa di balik semua yang dihadapinya, pasti ada sesuatu yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan baginya. Biarlah melalui semua yang sedang kita hadapi saat ini, kita semakin teguh beriman kepada Yesus Kristus dan bersorak-sorai akan kasih setia Tuhan bagi kita. Dalam Minggu Palmarum ini, walau di dalamnya ada penekanan tentang sukacita dan dikatakan supaya kita bersorak-sorai, namun marilah kita mengisinya dengan merenungkan akan kasih setia Tuhan bagi kita. Kita sedang merenungkan masa penderitaan Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita. Yesus mengetahui penderitaan yang akan dihadapinya ketika memasuki Yerusalem, namun Yesus tidak menghindarinya, tetapi justru dalam ketaatannya kepada Bapa menjalaninya semua karena kasih-Nya bagi kita. Jika saat ini kita juga menghadapi penderitaan atau kesulitan, marilah kita tetap menjalaninya dalam kesetiaan kita kepada Yesus. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Yesus akan menolong kita menghadapi setiap pergumulan dan kesulitan di hidup ini. Ingatlah, pergumulan dan kesulitan yang sedang kita hadapi ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dihadapi Yesus karena kasih-Nya bagi kita.
Sambutlah Yesus dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya, sebab kasih setianya yang menyelamatkan dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya apapun yang sedang kami hadapi sekarang, pergumulan kami sekarang ini Tuhan, kami hanya bisa memohon Engkau menuntun, menguatkan kami di dalam menghadapinya. Dengan menghadapinya kami semakin dewasa di dalam iman dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu saja. Amin.